Pastor Wigan WA saya tanya 2 minggu yang lalu, Pastor ini lagi mau ngomongin apa supaya saya udah siap-siap hati gitu. Lalu kemudian Pastor Wigan bilang, khusus untuk Pastor Andre katanya makin ditekan makin melejit katanya. Terus dia ada notice kalau mau ganti judul gak apa-apa. Saya waktu lihat judul itu saya bilang gak usah ganti, ini paling benar. Kenapa? Karena saya melihat bahwa Lifehouse punya keseriusan untuk membuat jemaatnya bertumbuh. Amin. Bukan untuk nyenengin jemaat, tetapi mau supaya menyenangkan hati Tuhan dengan membuat jemaat itu bertumbuh. Amin. Saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah saudara, sukacita kalau datang ke Lifehouse, sukacita melihat komunitas ini ya, dan saya juga berharap saudara-saudara juga merasakan satu sukacita yang sama, melihat ada satu komunitas yang bertumbuh saudara-saudara ya. Coba salam kepada kiri kananmu, bilang selamat ya udah 18.000. Seriusan lah, selamat ya udah 18.000 gitu. Salam balik, selamat ya udah 16.250. Ngerti nggak? Ngerti. Kalau Anda nggak ngerti berarti Anda nggak merasa ditekan. Halo, Anda ngerti? Anda merasakan? Hari-hari ini belakangan, tadi buat yang nggak tahu 18.000 apa dolar ya. 16.250 kalau nggak tahu apa? Pertamax ya. Pastor saya nggak ngerti soalnya itu bukan urusan saya. Cie, keren. Gue suka ya. Tapi saya nggak tahu saudara-saudara Anda merasa gimana. Cuman memang belakangan ini dalam setiap doa-doa saya meratap. Anda tahu kan dalam perjanjian lama ada namanya kitab ratapan. Ya. Ada yang bilang sama saya, oh kita harus mengucap syukur dalam segala hal ya. Kita harus memuji Tuhan dalam segala hal, harus optimis di dalam Tuhan. Saya bilang oke, saya suka semangat kamu. Tapi saya tidak mau jadi orang yang melayang-layang di udara. Saya mau menjadi orang yang menjejak di tanah dan merasakan apa yang memang dirasakan sama-sama kita. Karena saya percaya bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak selalu hidup itu melayang-layang di udara, betul nggak? Ada kalanya hidup itu harus menjejak ke bumi. Bahkan bukan hanya menjejak ke bumi. Ada kalanya hidup itu bahkan tersalib seperti Kristus, betul nggak? Halo? Yes, saya meratap. Saya meratap dengan keadaan dunia hari ini, meratap dengan kita sebagai warga Konoha. Yang masyarakat desanya nggak pakai dolar katanya. Saya meratap. Itulah sebabnya kenapa judul ini menjadi relevan. Makin ditekan makin legit. Saya menduga Anda yang datang di ibadah hari ini Anda merasakan pergumulan Anda sendiri. Dalam konteks bisnismu, dalam konteks pekerjaanmu, dalam konteks keluargamu, dalam konteks hal sederhana. Kita merasa hidup tertekan akhir-akhir ini. Saya menduga ada sebagian dari kita lalu kemudian mulai berpikir, hidup itu kayaknya gak banyak yang baik ya. Kok makin saya ikut serius, ikut Yesus sekarang kok makin lama kok makin banyak cobaannya ya. Mungkin gitu saudara ya. Kok makin saya serius, makin dengar khotbahnya Pastor Wigan. Makin saya mau lakukan dalam hidup sehari-hari, kok makin hidup gak enak ya. Mungkin saudara-saudara. Kalau Anda sudah mulai berpikir tentang hidup itu tidak menyenangkan dan hidup itu kok sepertinya makin sengsara, maka izinkan saya untuk memberikan sebuah ayat untuk menolong kita punya sebuah framework berpikir. Hari ini kita akan belajar apa dari tema ini. Mari sama-sama kita baca saudara-saudara ya. Filipi pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Cukuplah sudah ya kita bicarain kesengsaraan kita ya. Kalau Anda lihat sosial media hari ini, Anda akan lihat beritanya isinya buruk melulu, capek hati lihatnya. Kita lihat berita yang bagus-bagus sedikit ya. Berapa hari yang lalu ada seorang pemudi, namanya adalah Allegra Jade Dreandra Isdar.
Dia ini adalah seorang pemudi usianya masih 19 tahun. Tapi dia diwisuda di Harvard, magister, kalau nggak salah pendidikan ya. Magister pendidikan. Dan beritanya menjadi tersebar, cukup viral di tengah berita 18.000 lah, 16.2,5 lah, MBG lah, apalah begitu ya. Beritanya tersebar menjadi berita yang mungkin membangkitkan optimisme. Katanya membuat semakin kita merasa kita bangsa yang besar begitu rasanya ya. Buat yang ngerti-ngerti aja. Jadi katanya ini anak mengharumkan nama bangsa. Saudara merasa terhibur? Saya rasa sih enggak. Kenapa begitu? Karena saya bisa merasakan apa yang saudara rasakan dan saya kira saya merasakan hal yang sama. Ketika istri saya bilang begini, wah ini ada orang begini. Terus saya diam aja. Terus kemudian saya berpikir, di tengah keadaan banyak yang susah kayak begini, berita-berita kayak gini kayaknya tidak menghibur kita. Malah sebagian orang sebenarnya makin mulai menunjukkan realita yang terjadi. Bukan hanya masalahnya banyak atau tekanan banyak terjadi. Tapi jauh di dalam hati kita yang paling dalam malah makin membongkar sebenarnya apa yang menjadi realita hati kita. Lantas saya bertanya sambil saya nyetir tuh. Lantas saya bertanya berapa banyak orang yang melihat berita ini malah bukannya terhibur, malah makin insecure. Kenapa begitu? Izinkan saya mengelaborasi sedikit, saudara. Berapa banyak anak-anak muda mungkin yang kemudian mencoba untuk bercermin dari kisah ini, lalu mulai bertanya, di umur segini emang gue udah dapat hasil apa ya? Mungkin ya. Karena kan dia kan umur 19 tahun. Speech di Harvard. Wah, bukan kaleng-kaleng dong, iya enggak? Tapi berapa banyak orang di luar sana langsung insecure ketika melihat berita itu. Insecure karena apa? Sukses ya dia ya, kalau gue gimana? Mungkin sebagian dari kita udah langsung mencoba berefleksi melihat hari ini banyak orang di luar sana. Terus kita membandingkan diri kita, terus kita udah pikir, wah kalau gue udah S2, S3 belum ya gitu ya mungkin ya. Mungkin Anda lebih pragmatis. Salary saya udah 2 digit belum? Mungkin ada sebagian dari saudara yang punya bisnis omsetnya udah 1M belum? 2M belum? Udah berapa M? Kok di zaman segini atau di saat ini punya rumah udah di mana gitu kan? Dan mungkin Anda merasa sebagian anak gue sekolah di mana gitu ya. Saudara, saya jadi mencoba melihat bahwa ada satu fenomena ketimbang kita membicarakan masalah atau tekanan yang ada satu fenomena dalam hati yang sebenarnya mungkin perlu kita bongkar. Saya memakai sebuah penelitian dari jurnal psikologi, judulnya adalah The Associations Between Social Comparison on Social Media and Young Adults Mental Health. Jadi penelitian ini ingin kasih tahu sama kita bahwa ada satu teori yang dia kemukakan, yaitu satu teori tentang subjective social rank atau subjective social status yang sebenarnya tuh ada dalam diri manusia setiap kita. Apa itu? Sebuah fenomena di mana kita itu melihat hidup kita berdasarkan apa yang kita capai. Dan tanpa sadar kita itu punya sebuah kecenderungan, kalau misalnya kita melihat dunia itu dalam ranking tanpa sadar. Kita mulai membandingkan diri kita dengan realita yang terjadi sekeliling kita. Makanya ini menjawab sebenarnya apa yang sebenarnya menjadi masalah kita tadi. Kalau tadi saya mulai di awal banyak masalah, banyak tekanan, iya enggak? Bahwa sebenarnya dalam hati kita yang paling dalam, kita itu sebenarnya punya sebuah kecenderungan untuk melihat hasil. Kita selalu tertuju kepada hasil dan dunia selalu bicara tentang hasil. Dunia selalu bicara tentang kemakmuran, dunia bicara selalu tentang kenyamanan, dunia bicara selalu tentang self. Kita memang hidup di generasi yang paling makmur, iya enggak? Berapa banyak dari saudara yang pernah dikatain sama orang tuanya, lu zaman lu enak gitu. Ayo udah banyak ya, udah pada senyum kan? Zaman kamu enak, papa bisa sekolahin kamu, iya kan? Ke Amerika lah, kemana lah gitu kan ya. Papa bisa kasih kamu modal, dulu papa enggak gitu kan. Kadang-kadang kita sebel juga ya. Tapi akhirnya kadang-kadang kita lakuin juga buat anak-anak kita, iya enggak? Saudara, saya mengamati, kita hidup di zaman yang paling makmur. Tapi makin makmurnya kita, sadar enggak? Bahwa kita ada di generasi yang paling sulit merasa cukup.
Ironi ya, kita makin makmur, tapi realita yang kita lihat sekeliling kita adalah orang yang makmur itu adalah orang-orang yang paling sulit merasa cukup, paling sulit bersyukur. Dulu kita hidup di zaman dimana kita membandingkan diri kita sama mungkin 2-3 orang teman baik kita. Sekarang sebelum sarapan aja waktu kita lihat sosmed, kita udah ketemu 50 orang yang kita tuh compare diri kita dengan mereka. Kita compare diri kita dengan orang-orang yang punya promosi jabatan. Kita bandingkan diri kita dengan realita mereka. Kita lihat hari ini hidup kita, kok founder belum funding mungkin. Kok influencer yang sono liburan gua enggak. Kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan hasil-hasil yang kita capai. Itu yang menjadi pemikiran saya. Padahal kalau Anda baca firman Tuhan baik-baik, Anda lihat settingan firman Tuhan baik-baik, bahwa kita akan menemukan bahwa Tuhan itu lebih peduli tentang siapa kita ketimbang apa yang kita capai atau apa yang kita hasilkan. Berapa banyak hari ini kita menaruh sumber sukacita kita pada apa yang kita hasilkan. Ketimbang siapakah kita di hadapan Tuhan. Siapakah saya di hadapan istri saya? Siapakah saya bagi suami saya? Siapakah saya bagi anak-anak saya? Itu bukan menjadi penekanan kita. Seringkali yang jadi penekanan kita adalah berapa salary saya? Di mana rumah saya? Apa yang saya setir? Posisi apa yang saya punya? Kemana saya liburan? Apa yang saya investasikan? Kadang-kadang saudara-saudara kita hidup di tengah. Apa? Apa sih? Kita hidup di tengah lingkungan yang demikian. Dan makanya selalu saya bilang, tanpa sadar kita berpikir dengan cara demikian. Saya mengajak kita balik ke settingan pabrik. Apa? Apa? Settingan pabrik. Settingan pabriknya begini. Paulus bilang di dalam Filipi, aku mengucap syukur kepada Allahku. Apa yang diucapkan syukur oleh Paulus? Karena kamu memiliki persekutuan di dalam berita Injil mulai dari pertama sampai sekarang. Saya berharap ini menjadi sebuah perkataan yang sama seperti, aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuan jemaat Lifehouse dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Aminnya dikit, cuman well doang. Gak ada amin yang lain ya? Oh amin ya. Amin tukang jual bakso bukan? Kita harus bersyukur pada persekutuan kita dengan berita Injil. Kenapa kita bersyukur pada persekutuan kita dengan berita Injil? Karena berita Injil itulah yang membuat kita tetap berada dalam pekerjaan baik. Yang Allah kerjakan di antara kita. Saudara kalau hari ini makanya tadi saya bilang, saya meratap, iya. Saya meratap. Tetapi dalam ratapan itu saya melihat pengharapan. Kenapa? Karena ada pekerjaan baik yang Allah terus kerjakan dalam hidup kita. Baik atau buruk keadaannya. Seringkali kan kita bilang baik kalau keadaannya baik. Buruk kalau keadaannya buruk. Tapi kita adalah orang-orang yang hidup dalam berita Injil. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam berita Injil. Kita bukan orang dunia. Artinya kita sama-sama meratap iya, kita sama-sama bersedih iya. Tetapi bedanya kita dengan dunia adalah dunia sampai pada ratapan, dunia sampai pada kehancuran. That's all. Tapi kita memiliki janji. Kita memiliki pengharapan. Amin. Bahwa kita melihat bahwa keseluruhan hidup kita bukan pada hasil. Kenapa? Karena ada pekerjaan baik dari Bapa. Apa pekerjaan baik dari Bapa kalau begitu? Halo? Apa pekerjaan baik dari Bapa kalau begitu? Coba tanya, di toilet dulu. Pada bengong liatin saya. Coba toilet lihat dia pasangannya, coba lihat udah dandan kasihan. Dikasih tanya sama dia, apa pekerjaan baik dari Bapa? Saya menduga banyak diemnya. Kenapa? Bingung juga. Ngomong apa ya pekerjaan baik dari Bapak ya? Halo? Saya kenapa taruh gambar ini? Bapak-bapak saya mau tanya. Anda pasti merindukan atau Anda ada dalam sebuah proyek terhadap anak Anda yang kita sebut sebagai proyek pekerjaan baik. Setuju? Setuju?
Nggak ada di antara Anda, gue punya anak, gue mau bikin anak gue sengsara kayak gue kayak dulu. Nggak ada. Pasti nggak ada. Anda pasti ingin ada hal yang baik yang anak Anda rasakan melalui Anda. Perpanjangan tangan Tuhan untuk membentuk dia. Setuju? Sekarang saya tanya, pekerjaan baiknya apa? Anda dalam proyek apa sama anak Anda? Halo? Halo? Proyek beliin PS5? Halo? Halo? Proyek untuk isiin apa? GoPay unlimited buat dia? Hah? Proyek apa? Apa proyek pekerjaan baik yang Anda sedang kerjakan untuk anak Anda? Hah? Membuat dia menjadi entrepreneur muda, startup dengan valuasi 10 juta US dollar? Begitu? Halo? Membuat dia menjadi influencer terkenal sejak kecil gitu? Anda paham maksud saya? Saya mau bawa ini kemana? Pekerjaan baik yang kita mau terhadap anak kita adalah bagaimana membuat dia tumbuh besar menjadi manusia seutuhnya. Menjadi seorang yang dititipkan Tuhan buat kita. Menjadi orang anak-anak yang mengenal Kristus yang baik. Iya gak sih? Kita tuh sebenarnya lagi ada dalam sebuah proyek untuk membentuk dia. Iya gak? Bukan menyenangkan dia. Nah itu poin saya tadi. Pekerjaan baik yang sementara Tuhan kerjakan itu adalah mengenai prosesnya. Kalau saya mencoba untuk refleksikan, oke gampangnya kita gini aja. Kita pakai tokoh Alkitab misalnya Yusuf. Apa pekerjaan baik dari Tuhan dalam hidup Yusuf? Halo? Pekerjaan baiknya menjadi raja, mangku bumi. Bagi saya pekerjaan baiknya Tuhan melalui Yusuf adalah membentuk karakter Yusuf. Halo? Membentuk diri Yusuf. Dan pembentukannya itu tidak melalui fasilitas. Pembentukannya itu tidak melalui kenyamanan. Pembentukannya itu melalui proses. Itu pekerjaan baik dari Tuhan dalam hidup Yusuf. Betul gak saudara? Nah kebenaran yang saya mau sampaikan adalah kita harus melihat jauh dalam hati kita sekarang. Mencoba untuk berefleksi. Sadarkah kita melihat bahwa dalam tekanan-tekanan yang kita alami hari ini. Ada pekerjaan baik Tuhan yang sedang bekerja. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Halo. Yusuf itu mengalami proses panjang sekali. Kalau kita baca dari Kejadian 37 sampai 50. Seringkali yang kita tuh lihat silau akhirnya. Yusuf itu diangkat menjadi mangku bumi di Mesir. Yusuf itu dipromosikan. Yusuf menyala abang kuah gitu kan. Tapi kita seringkali skip itu berita terlalu cepat. Bagaimana proses-proses Yusuf itu terjadi bertahun-tahun. Halo? Coba istri pegang tangan suamimu, pegang tangan suamimu. Istri pegang tangan suamimu, jangan suami orang. Dipegang tangan suamimu, pegang, bilang sama dia. Resesi di perusahaan ini prosesnya Tuhan, bilang. Omset turun itu prosesnya Tuhan, bilang. Halo. Coba suami pegang tangan istrinya lagi, pegang. Uang belanja turun juga proses Tuhan. Bilang. Amin. Aminnya susah enggak? Enggak enak ya? Kita realistis, memang enggak enak. Halo. Karena memang yang menyehatkan kita tidak selalu yang enak, ya enggak? Yang menyehatkan kita adalah kadang-kadang yang pahit-pahit. Bukan yang manis-manis. Karena terlalu enak nanti diabetes. Betul? Gak apa-apa. Ada masanya terhimpit. Ada masanya tertekan. Tapi saling kuatkan tuh. Bilang bahwa ada pekerjaan baik yang Tuhan sedang kerjakan buat kita. Bilang sama pasanganmu kalau kita sama anak kita aja kita harus disiplin dia. Ya ada masa di mana kita juga didisiplin Tuhan. Ada masa di mana kita dibatasin dalam banyak akses. Ada masanya.
Hari ini banyak orang berdoa supaya Tuhan tuh mengubah keadaan, iya enggak? Tuhan ubah keadaan, Tuhan ubah keadaan. Tapi sangat sedikit yang berdoa supaya dibentuk Tuhan melalui keadaan itu. Nah, Injil itu seharusnya mengubah kita sampai pada titik yang paling bawah itu. Hari ini banyak orang hadir ke gereja, datang ke gereja, beribadah, nyanyi paling kenceng, teriak haleluya paling sampai urat-uratnya keluar. Tapi hatinya tidak diubahkan Injil. Dia cuma mau jadi orang-orang yang dininabobokan dan dimanjakan. Dia ingin selalu Tuhan mengubah keadaan dia. Jangan marah. Tapi saya memberitakan kepadamu tentang Injil Yesus Kristus. Injil itu mengubah kita sampai kita tuh mampu melihat bahwa keadaan kita itu adalah bagian dari proses Tuhan. Proses pekerjaan baik yang Tuhan sedang kerjakan untuk hidup kita. Saya bukan bermaksud mengecilkan masalah saudara. Saya tahu bahwa ada sebagian dari saudara punya masalah-masalah yang saudara sulit melihat pekerjaan baik Tuhan di dalamnya. Saya tahu. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk tidak menghargai Anda. Tetapi maksud saya adalah, mampukah kita melihat masalah itu sebagai hambatan atau pembentukan? Yang hari ini kalau Anda ikut pikiran dunia, maka Anda hanya akan mampu melihat masalah sebagai hambatan. Betul? Makanya saya sangat suka sekali apa yang kemudian Yusuf refleksikan ketika bagian akhir hidupnya. Dia bilang begini, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan itu inline, sangat konsisten dengan apa yang Roma 8 ayat 28 bilang. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya apa? Artinya ada pegangan, ada kekuatan di sana. Sumber sukacita kita itu bukan karena hidup tanpa masalah. Tapi karena kita tahu satu hal, bahwa Tuhan itu hadir dan enggak ninggalin kita. Tuhan itu hadir dan Dia tidak meninggalkan kita dalam proses perjalanan ini. Makanya ketika Paulus bilang, dalam hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia, Bapa yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Coba masing-masing taruh tangan kanannya di dada. Dia bilang, aku yakin Bapa meneruskan pekerjaan yang baik di dalamku sampai pada hari Kristus Yesus. Yes, perkatakan itu. Perkatakan itu. Nah, yang membuat saya mampu melihat ini adalah karena Tuhan itu menyertai kita. Namanya adalah Immanuel. Allah menyertai, bukan Allah yang meninggalkan kita, bukan Allah yang duduk di atas tahta sampai ongkang-ongkang kaki. Lalu kemudian nunjuk-nunjuk mana yang dosa mau gue gebrakin, bukan begitu. Dia adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia yang menyertai kita. Dan kalau kita mau balik lagi kepada Yusuf, kalau Anda baca Kejadian pasal 37, 38 itu proses-proses pembentukan Yusuf yang intensif. Kalau saudara baca baik-baik, di situ selalu dimulai dengan narasi, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Halo. Dalam proses-proses Yusuf itu, dijual sama saudara-saudaranya. Dia ngapain? Dia menempatkan diri bukan sebagai orang yang dia adalah korban favoritisme. Akhirnya saudara-saudaranya gak suka sama dia. Akhirnya dia dijual dalam keadaan yang buruk itu. Dia dijual, kehilangan zona nyamannya, kehilangan papanya yang mengasihi dia. Dari seorang anak yang gak perlu kerja untuk dapat jubah menjadi seorang yang bahkan bisa saja mati sewaktu-waktu jadi budak. Dia harus kerja di rumah Potifar. Dalam keadaan itu selalu firman Tuhan bilang apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Hari ini ada di antara engkau yang merasa grafik hidupmu lagi menurun. Pencapaianmu lagi menurun. Bilang sama dirimu, Tuhan menyertai aku. Ini bukan
bukan sugesti motivasional, bukan. Saya lagi bicara tentang realita yang seringkali kita tidak mampu lihat. Tuhan menyertai aku. Bahkan di saat aku menangis, Tuhan menyertai aku. Di saat aku merasa takut, Tuhan menyertai aku. Itu jadi kekuatan buat kita. Karena memang pusatnya bukan pada pencapaianku atau kehebatanku. Tapi pusatnya adalah Tuhan, Bapakku. Halo. Ketika Yusuf kemudian mulai naik lagi grafik hidupnya ketika dia dipercaya jadi budak kepercayaan Potifar. Dikatakan Potifar tidak usah lagi ngurus apapun selain makannya. Karena asetnya Potifar, ternyata Yusuf jadi fund manager di sana. Ya. Dia ngurusin asetnya Potifar, dia ngurusin yang namanya perkebunannya Potifar, dia ngurusin semuanya. Apa yang terjadi? Digoda tante-tante. Cup, pegel nih cup gitu ya. Ayo cepet pijit dikit gitu ya. Yusuf dengan teguh berkata, aku tidak mungkin berdosa terhadap Tuhan dan terhadap Potifar. Dijeblosin penjara, bukannya Tuhan bela aku, masuk penjara. Di masa-masa itu kalau Anda baca lagi kejadian, Anda akan menemukan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Itu jadi sumber kekuatan kita. Sudah dalam proses-proses itu seringkali kita tuh jatuh di dalam perspektif dunia sekali lagi. Kita selalu melihat hasil. Kita selalu melihat berdasarkan apa yang dunia katakan tentang apa itu sukses, apa itu berhasil, apa itu whatsoever. Hidup yang diimpikan. Kita selalu melihat hasil. Tetapi dalam perspektif Tuhan sekali lagi kita ada dalam satu proyek besar. Tuhan itu mengerjakan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu melalui yang namanya proses. Pertanyaannya sekarang, apa endgame hidup kita? Apa endgame hidupmu hari ini? Karir yang mapan? Keluarga yang harmonis? Jujur ya, seringkali saya melihat ya, ada orang yang, kita ngomong tentang masyarakat urban ya. Masyarakat urban itu masyarakat perkotaan. Anda yang dapat privilege untuk studi yang baik, dengan sistem yang baik, lingkungan yang sangat suportif sekali, ekonomi yang baik dan sebagainya. Kita ada pada satu level masyarakat yang mungkin katakanlah menengah atau ke atas. Tapi kalau Anda bertanya pada orang-orang itu, apa endgame hidupmu? Pada bingung. Iya enggak? Apa endgame-nya? Apa ya? Mikirinnya apa? Saya kemarin baru ngobrol dengan satu teman, dia salah satu pengusaha tembakau. Dia bilang, tiap kali kalau misalnya gue panen, terus kemudian dan sebagainya, gue selalu mikirin apa? Liburan kemana? Selalu mikirin apa? Mau beli mobil apa? Selalu mikirin apa? Itu semua saudara. Mau tanam aset di mana? Tapi endgame-nya apa? Apa endgame akhirnya? Nah, hari ini saya mencoba untuk mengajak kita berpikir lagi, apa endgame-nya kita? Kalau endgame kita karir yang mapan, gak heran. Kita jadi orang-orang yang kemudian belingsatan terus di tengah keadaan yang tertekan. Makin ditekan makin ciut. Makin ditekan makin hancur. Makin ditekan makin malah kadang-kadang makin cari jalan keluar, tapi jalan keluarnya makin fatal. Mau untung malah buntung. Apa endgame-nya? Apakah endgame kita juga keluarga yang harmonis? Itu bagus, yes, saya suka. Tapi saya kira tujuan Tuhan di dalam kita itu bukan keluarga yang harmonis doang. Apa endgame-nya? Pelayanan yang menyala? Tadinya saya settingnya PPT supaya waktu keluar pelayanan menyala abangku, saudara ketawa gitu. Udah keluar duluan, gak bisa, gak asik ya. Tujuan akhirnya Bapa buat kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Anda ingat tadi saya kutip Roma 8:28 ya? Itu ayat seringkali dipakai untuk self motivation, which is gak salah. Tapi Anda jangan lihat potong ayatnya. Lanjutin ayatnya. Lanjutin ayatnya ke 29. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi
dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan adalah supaya membentuk kita. Itu kebaikannya. Hai, itu kebaikannya. Kebaikannya Tuhan itu adalah supaya membentuk kita. Berlian tidak akan pernah jadi berlian kalau dia tidak ditekan dalam tekanan yang begitu luar biasa. Dia cuma akan jadi pasir, iya enggak? Halo? Emas tidak akan benar-benar jadi emas ketika dia tidak dimurnikan. Dia akan bercampur dengan unsur logam yang lain, betul enggak? Betul begitu enggak? Jadi tujuan pekerjaan baik itu bukan untuk kenyamanan kita, bukan untuk kemudian membuat kita, bukan. Tapi kemudian membuat kita menjadi serupa dengan Yesus. Saya ingin mengajak Anda untuk bertumbuh ke arah sini. Mari kita lihat bahwa tujuan akhirnya adalah bagaimana supaya Kristus terlihat di dalam kita. Saya bilang saya suka judulnya, makin dijepit makin melejit. Tapi saya harap Anda tidak melihat melejit ini dalam perspektif dunia. Kalau orang bilang melejit ini perspektif dunia apa? Wah kita kan, ujung-ujungnya kita kan, gue apa? Gue berprestasi. Apalagi gue begini, gue apa? Wah menurut saya itu keliru. Melejit itu maksudnya apa? Supaya kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Itu melejit. Itu yang disebut menyala abangku. Halo? Betul nggak? Makin dijepit, makin terlihat Kristus di dalam kita. Kalau hidup baik-baik saja, semua orang senyum, iya nggak? Betul? Tapi ketika hidup dalam masalah, kelihatan karakternya. Betul nggak? Kelihatan siapa di dalam kita. Waktu dalam tekanan, waktu dalam pressure, waktu dalam keadaan tidak enak. Kelihatan karakter kita itu apa. Tapi semuanya itu tujuan akhirnya adalah supaya Kristus kelihatan dalam kita. Orang percaya sama orang gak percaya sama-sama ngalami tekanan, iya gak? Tapi yang membedakan adalah makna penderitaan. Bagi orang dunia dalam tekanan, dalam penderitaan, that's all. End, hancur. Tapi dalam Kristus, dalam kebenarannya Kristus, penderitaan itu adalah bagian dari kemuliaan Allah. Dunia melihat penderitaan sebagai hal buruk yang mesti dijauhi. Tapi Injil melihat penderitaan sebagai alat yang dipakai di tangan Tuhan. Supaya apa? Supaya makin less of me, more of Christ. Supaya aku makin berkurang dan Kristus makin bertambah. Yang saya ingin kasih tahu sama Anda, kenapa fotonya ini? Kenapa enggak fotonya tuh kayak kemuliaan Tuhan, cia, Tuhan dimuliakan gitu. Karena saya tidak mau Anda berada pada konsep yang diawang-awang. Oh kemuliaan Tuhan, Tuhan dimuliakan. Itu cuma sampai di mulut tapi enggak sampai ke dalaman hati. Apa maksudnya? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, supaya Kristus makin terlihat. Kenapa saya taruh gambar ini? Bapak dan anak perempuannya. Alasannya simpel, karena saya punya baby perempuan. Tapi saya merasakan apa artinya. Waktu saya gendong baby saya, waktu dia lahir, saya nangis. Tidak bermaksud sentimental, tapi saya pengen kasih tahu Anda yang adalah bapak, Anda tahu apa maksud saya. Saya gendong baby saya nangis dan saya bilang Kana. Nama anak saya Kana. Papa enggak tahu kamu nanti bisa sekolah yang terbaik apa enggak. Papa enggak tahu nanti kamu akan dapat hidup yang dengan fasilitas yang baik apa enggak. Papa enggak tahu. Jujur papa khawatir. Papa khawatir dengan ekonomi yang makin memburuk. Papa khawatir dengan banyak ketidakpastian. Tapi papa cuma pengen pastikan satu hal. Dalam hidup yang tidak baik-baik saja, kamu melihat kasih Tuhan melalui papa.
Kamu bisa merasakan apa itu kasih yang sejati. Yang tidak menuntut, yang tidak transaksional. Papa harap kamu lihat Tuhan dalam diri Papa. Kamu menemukan kasih, kamu menemukan keamanan, kamu menemukan kebaikan. Papa harap kamu lihat bagaimana seorang laki-laki yang bisa memperlakukan istrinya dengan baik dalam diri Papa. Papa harap itu. Papa harap kamu bisa melihat seorang yang bukan karena nyetir mobil lalu maki-maki orang seenaknya. Ibu-ibu yang naik Scoopy sen kanan belok kiri itu. Papa harap kamu bisa lihat bagaimana Papa bisa dengan hormat memperlakukan mas-mas yang benerin taman. Papa harap kamu menemukan keindahan hidup di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja ini. Tapi kamu bisa menemukan banyak hal yang indah dan baik. Kamu menemukan Kristus dalam diri Papa. Itu doa saya. Yang saya tahu bahwa saya bisa saja gagal. Kalau Anda menemukan saya gagal, tegur saya. Amin. Itulah gunanya komunitas. Saya berharap Anda mengerti maksud saya. Makin dijepit, makin kelihatan Kristus dalam diri kita. Karena memang tujuan kita bukan seperti dunia, bukan? Saya tidak anti uang, saya tidak anti kemapanan, saya tidak anti keberhasilan. It's all good buat kita, iya enggak? Tapi dalam segala hal kita enggak tahu. Zaman bisa membaik, zaman bisa memburuk. Ekonomi bisa membaik, ekonomi bisa memburuk. Tapi dalam segala hal kalau kita menaruh pengharapan kita pada hasil itu, maka hancurlah kita, bukan? Kita harus menaruh pada hal yang lebih kekal. Apa itu yang kekal? Karaktermu, hatimu, pikiranmu, kebijaksanaanmu, ya enggak? Yang semuanya itu berasal dari Kristus. Makanya kita North Star-nya harus lari ke sana lagi. Salib itu dalam tulisannya Paulus bilang, salib itu adalah kekuatan bagi mereka yang diselamatkan. Saya berharap Anda tidak melihat salib ini sebagai sesuatu yang magis gitu ya. Oh, menyelamatkan kita dari dosa, enggak. Salib ini adalah sebuah lambang di mana kita mampu melihat bahwa dalam terhimpit, dalam terjepit sekalipun ada kemuliaan yang akan dinyatakan. Ini saya suka nih lagunya nih, nyambung. Saya nggak tahu Anda merasa gagal nggak dalam hidup. Tapi izinkan saya memberitakan firman Tuhan padamu. Ada kemuliaan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Refnya, gimana refnya? Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku katakan darimu harapanku. Mari kita bangkit berdiri, katakan sama-sama, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam
kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Adakah engkau hari ini berkata bahwa dalam hidupmu engkau merasa gagal? Dalam hidupmu engkau membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Dalam hidupmu engkau merasa insecure. Dengarkan Injil yang membebaskan kamu. Kamu bukan anak-anak dunia. Dan kamu bukan hidup berdasarkan dunia. Kamu hidup berdasarkan Injil Yesus Kristus yang mengubahkan engkau. Makin ditekan, makin engkau menyatakan Kristus dalam hidupmu. Makin ditekan, biarlah orang melihat ada Kristus dalam hidupmu. Tuhan, hambamu berdoa menyerahkan jemaatmu yang hari ini membuka hatinya di hadapan Tuhan. Bagi jemaatmu yang hari ini mengatakan dari dalam hatinya, Tuhan, ubah hati dan pikiranku ini. Supaya aku makin mengalami Tuhan. Aku makin menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Bagi suamiku, bagi istriku, bagi orang tuaku, bagi anak-anakku. Bagi semua orang yang melihat aku. Bukan aku yang terlihat, tapi Kristus yang makin terlihat. Tuhan, hambamu percaya bahwa dalam doa yang demikian, Engkau bekerja dengan sepenuh-penuhnya. Nyatakanlah pekerjaanmu sampai pada hari Kristus Yesus dinyatakan dalam kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudara.